Ini di sini. Sebelumnya kan dulu maksud kami ke sini itu enggak mau mewawancarai dulu soal analisis kurikulum merdeka. Jadi kita mau menanya soal kurikulum merdeka. Pertanyaan pertamanya, menurut Ibu, apa sih hakikat dan tujuan utama kurikulum merdeka di jenjang SD? Jadi istilahnya kurikulum merdeka itu di jenjang SD itu artinya bahwa kurikulum yang menitik beratkan pada keaktifan siswa. Jadi keaktifan siswa dan guru. Artinya guru itu walaupun yang dikatakan itu merdeka, tapi kita tidak boleh lepas dari hakikatnya. Kurikulum itu artinya memberikan pembelajaran. Jadi kita tidak jangan semau gue merdeka udah kita mengajarkannya semau gue, bukan. Jadi artinya kurikulum yang menitik beratkan pada kemandirian, terus potensi siswa, menggali potensi siswa secara mandiri, secara merdeka. Jadi tanpa ada inti dari guru tuh misalnya. Jadi siswa itu diberi kebebasan. Jadi guru hanya di sini sebagai motivator aja. Seperti itu intinya merdekanya tuh di situ tuh. Nah, tapi ya merdeka di sini tuh ya benar-benarnya tuh merdekanya tuh ya kata saya sih kebebasan, Pak. Merdekanya tuh. Jadi artinya anak tuh pinter bisa nggak bisa naik. Nah itu kelemahannya di situ kurikulum merdeka tuh. Karena semuanya diberi kebebasan siswa, diberi kemudahan siswa tuh, sehingga seperti itu. Jadi kita guru ya hanya sebagai fasilitator dan motivator aja. Itu kelemahannya di situ. Di situ Mbak. Makanya kalau misalnya saya dibandingkan dengan KTSP dulu, kurikulum yang bagus itu KTSP, terarah KTSP, baik dari segi kognitifnya, ya, terus afektifnya, terus psikomotornya, ketiga ranah itu tuh Mbak. Nah, makanya seperti itu. Jadi kelemahannya itu banyak gitu. Makanya sekarang pemerintah itu makanya ada namanya deep planning. Jadi kurikulum yang lebih menekankan kepada pemusatan siswa. Jadi tapi tidak dibebaskan dan tetap diarahkan oleh guru. Nah seperti itu deep planning itu. Jadi guru yang dalam hal ini sebagai pusat informasi, dalam hal ini menguasai materi. Nah siswa itu sebagai penerima itu. Tapi siswa tidak hanya penerima, jadi dia itu anak-anak itu bisa menguraikan, bisa menyimpulkan begitu, seperti itu. Jadi lebih terarah dia planning seperti itu Mbak. Terus apa lagi? Terus bagaimana Ibu menyesuaikan kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan belajar siswa di sekolah ini yang beragam? Karena kan siswa tuh pasti punya karakteristik masing-masing. Jadi gimana Ibu menyesuaikan? Iya, jadi waktu kurikulum merdeka saya dengan melalui metode semua saya kolaborasikan, metode tuh ceramah, penugasan, semua tuh saya melihat dari karakteristik anak juga. Jadi kalau alhamdulillah kelas 6 ini memang SD Kertawinan itu sudah bisa baca semua, menulis bisa, sehingga saya hanya bisa untuk menyikapinya yang berbeda-beda ini. Saya banyak memberikan tugas. Jadi setelah saya terangkan, silakan kalian kerjakan tugas, terus nanti saya maju untuk kerja. Jadi semua metode saya kolaborasikan, kayak ceramah, diskusi,
saya menyikapi seperti itu. Jadi anak yang tidak bisa kan istilahnya bisa bentuk kelompok diskusi, terus saya maju, nanti yang lain nyangga, kalau memang itu buatin salah silakan ditanggapi. Nah seperti itu saya tuh, karena memang kalau anak-anak SD itu dan tidak ada SD ya, tidak hanya SD, SMP juga punya karakteristik yang berbeda. Makanya saya untuk menyikapinya itu mbak, banyak pembelajaran itu untuk kerja kalau saya. Tapi kalau matematika saya untuk kerjanya yang nggak bisa dulu, suruh maju anak tuh, nanti baru segimana tambahin sama anaknya, baru deal kalau udah saya baru ke yang bisa. Jadi saya nggak majunya yang pintar dulu, enggak. Kalau saya tuh kalau maju nunjuk anak itu yang nggak bisa dulu. Nanti nak gimana nih nak, kamu nggak bisanya, mau ibu kaliannya, jadi kan saya bisa mengambil kesimpulan nanti. Seperti itu. Saya banyaknya mengkolaborasikan metode. Seperti itu. Terus apa? Apakah asesmen dalam kurikulum MBK membantu guru memahami perkembangan belajar siswa secara lebih menyeluruh? Iya, seperti saya katakan tadi bahwa memang setiap kurikulum itu ada kelemahan dan ada kekurangannya. Tapi kalau dari dulu yang namanya kurikulum KBK dulu tuh ya, KBK terusan kurikulum KTSB, Merdeka, dan sekarang Dia Training itu memang yang paling banyak kekurangannya itu mbak, memang ini yang Merdeka itu. Jadi anak itu seolah-olah tuh sama sekali apa ya, ya itu jadi kesannya udahlah buatin deh, yang nggak bisa juga naik. Anak tuh kata siapa kayak gitu tuh. Padahal saya tuh nggak mengajarkan seperti itu mbak. Anak tuh jadi tahu sendiri. Jadi yang namanya belajar di rumah ya, orang tua juga saya pernah tanya jawab ya, misalnya minta pendapat, iya buatin, karena memang aturannya seperti itu. Jadi makanya, tapi insya Allah saya sebagai guru yang sudah lama, saya mengajar itu udah 20 tahun sekarang. Jadi dari pengalaman yang saya pernah saya lakukan itu, bahwa dalam masalah penilaian itu memang KPK itu tidak apa ya, tidak dikatakan kurang, tapi ada kekurangannya gitu. Nah, tapi kalau memang saya bisa mengkolaborasikannya dalam penilaiannya, yaitu saya banyaknya jadi diskusi untuk kerja, saya punya banyaknya. Terus saya yang namanya menghargai anak, bagi saya ya, saya itu nomor satu. Jadi kalau PR saya nggak pernah anak itu nggak dinilai. Saya kalau memberikan PR walaupun 5 itu saya koreksi, saya tugas maju, nanti siapa dipadukan itu kan contoh daripada diskusi yang di rumah dalam bentuk PR kan permohonan. Kalau diskusi di kelas sama seperti itu, saya menyiasatnya seperti itu. Jadi anak yang tadinya nggak bisa, oh iya buat yang misalnya kelas 6 itu tentang pemeliharaan lingkungannya mbak, misalnya lingkungan, misalnya cara penyuburan tanah gitu tuh mbak, misalnya bagaimana bencana-bencana, nah contoh untuk akibatnya. Nah, jadi anak yang nggak bisa kan ikut bisa. Nah nanti kalau saya udah, baru saya buat post test, terus nanti saya nilai seperti itu. Jadi intinya saya tuh banyak mengkolaborasikan lah pak, jadi nggak satu metode itu, terus saya menyeluruh. Jadi yang banyak anak itu benar-benar saya tuh dalam hati saya, kamu tuh kalau belajar minimal 1 hari itu ada ilmu yang masuk, yang tadinya nggak bisa jadi bisa seperti itu. Tapi alhamdulillah mbak, anak-anak itu ya tadi juga baru teriak tuh ya, ada yang gampang bu di bahasa Indonesianya udah diajarin sama bu artinya tentang ini ide pokok ya. Cuman ya yang banyak matematika ya, matematika itu kendalanya di sini nih mbak ya, terutama ketahuan perkalian dan pembagiannya tuh kurang lancar. Kalau dari ranking 15 ke bawah tuh, saya aja 42 anak nih yang sudah bagus dalam operasi matematikanya, pas itu matematikanya itu
10 orang itu masih agak hitung gitu. Nah yang 5 orang itu yang masih lama itu, cuma saya makanya nggak bosan-bosan, saya kan ada pengayaan gitu, makanya saya maju lah. Alhamdulillah sekarang ada perkembangan gitu kata orang tuanya, dan saya juga bisa ngecek kalau saya mau misalnya maju karena banyak kunjung kerja sih, terjadi soal itu tuh. Jadi insya Allah lah saya bisa menangani masalah anak-anak atau kurikulum, insya Allah bisa. Terus apa aja sih tantangan yang dihadapi Ibu dalam menerapkan kurikulum Merdeka. Terus strategi apa yang dilakukan untuk mengatasi? Iya, tadi ya nggak banyak sih. Saya kan kurikulum merdeka itu nggak banyak. Jadi maksudnya ada gitu kekurangannya, yaitu karena anak itu image-nya selalu apa ya ngomongnya bisa nggak bisa naik, jadi udah kecanduan seperti itu tuh Mbak. Nah jadi akhirnya dia tuh udahlah. Nah saya kan arahkan anak-anak ini nih, tahun sekarang bukan kurikulum merdeka, udah ganti. Nah saya baru kasih informasi begitu, mereka tuh jadi itu ya Bu, jadi nantinya kalau yang nggak bisa nggak lulus. Nah saya arahkan, terus saya melalui rapat orang tua, saya juga hubungan dengan BOMG. Jadi yang namanya guru itu harus ada konsul sih Mbak, tidak harus dengan anak aja. Karena kalau dengan anak aja orang tua nggak tahu, lebih hasilnya itu maksudnya nggak maksimal. Makanya saya kasih tahu pengertiannya di awal pembelajaran di tahun ajaran baru tadi. Sebenarnya gini man, ini kurikulumnya udah ganti, oh iya buatin. Jadi akhirnya yang namanya meringkas buku, merangkum buku dia ada di rumah. Saya laporan kan siapa yang sudah bikin jaga anak muslim, saya ini dilaksanakan tidak, itu banyak cara Mbak saya tuh. Jadi apa ya, tapi kayaknya nggak bisa disebutin satu-satu. Saya kalau mengantisipasinya tuh, karena sebagai guru ya harus tahu lah mana yang terbaik untuk anak itu. Insya Allah saya orangnya selalu mengedepankan yang namanya anak didik itu bukan apa ya, bukan batu, bukan benda mati. Dia bergerak, dia berpikir. Makanya saya tuh kalau mengajar ya selalu sesuai dengan tata peraturan. Jadi pernah ninggalin kelas, nggak pernah berkali kelas. Terus saya tuh nggak pernah, pokoknya kalau di kelas ya saya memanage anak satu-satu seperti itu. Biasa seperti itu saya. Jadi kalau dalam pembelajaran dan KBM insya Allah saya tidak akan lepas dari tanggung jawab. Makanya saya tahu anak kekurangannya. Kalau itu tuh saya panggil orang tuanya 5-5 kalau di awal pembelajaran baru. Anak itu bangun jam berapa? Karena kedisiplinan juga itu perlu. Jadi kalau anak itu sudah punya rasa disiplin, insya Allah sudah punya rasa tanggung jawab minimal pada dirinya sendiri. Oh ya saya itu ada PR, oh ya saya itu ada seperti itu. Jadi nggak menyepelekan gitu. Seperti itu Mbak. Saya banyak untuk mengantisipasinya dengan cara anak kalau memang dia tidak kelihatan ya Mbak, saya duduknya di depan. Terus muter rotasinya juga nggak begini. Jadi saya tuh kalau yang nggak kelihatan muter rotasinya begini. Jadi dia kan selalu ada di depan aja. Kalau tiap harinya sih begitu. Jadi anak tuh selalu berganti. Jadi saya mengajar juga di sekolah nggak menyusahkan anak. Seperti itu Mbak, trik-trik saya tuh di kelas. Iya. Terus ke pertanyaan terakhir ya. Apa harapan dan saran Ibu pada membangun guru mencapai kompetensi? Sarannya? Harapannya sih ya karena ini sudah ada di planning, ya harapan saya sih ada perubahan lah, ada penyempurnaan bagaimana asesmen ke anak itu jangan disamakan. Tadi itu yang pintar sama yang bodoh jadi disamakan, karena istilahnya itu aturannya harus naik gitu kan. Jadi anak itu tidak boleh, ya memang ini sih memacu guru ya untuk bersemangat,
Tapi kalau udah image-nya begitu, terus didengar oleh anak tuh ya, nanti anak tuh nggak usah nggak belajar lagi. Nah, makanya saya harapannya kayaknya sih ada perbaikan. Nah, sekarang sudah kemarin tuh sama Pak Menteri tuh para pembawa pendidikan itu ya harus benar-benar gitu secara akademik ada nilai plusnya. Makanya sekarang nih Mbak kelas nih ada TKA, tes kemampuan akademik nanti bulan Maret nih. Jadi ini tuh untuk sebagai apa ya, syarat ke SMP. Jadi maksudnya nanti anak tuh kalau di SD-nya belum dilakukan TKA, nanti di SMP-nya diadakan. Anak itu ikut. Tapi kalau anak itu di SD-nya tidak ikut atau tidak diadakan, di SMP-nya. Tapi memang tidak mempengaruhi kelulusan, tapi mempengaruhi mutu atau kualitas akademik anak tersebut. Kayak saya tadi, ayo ikut tryout, itu mumpung gratis ya tuh. Makanya untuk latihan soal-soal seperti itu. Jadi saya ke depan ya itulah harapan saya seperti itu. Tapi alhamdulillah kemarin sudah dibaca dari Pak Menteri, mungkin Mbak selaku perkuliahan yang ada mungkin jadi memang penilaian itu mutlak, asesmen itu harus ada dan benar-benar maksudnya dilakukan secara fisik, bukti fisik kan begitu. Memang sih dulu ada, cuman karena seperti itu ya mungkin yang para pengajar dan juga mengadakan ulangan harian atau tes secara bentuk itu ya gimana ya, karena memang aturannya naik semua, harusnya lulus semua. Nah, sekarang kan sudah ada perubahan nih Mbak, makanya saya tuh alhamdulillah sudah ada perubahan. Dengan saya yaitu apa yang memantapkan pembelajaran tersebut kepada anak seperti itu. Mungkin hanya itu saja Mbak yang bisa saya sampaikan, karena memang apa ya, kalau memang kita sebagai guru itu intinya harus bisa menguasai materi. Jadi kalau guru itu jangan lihat ke buku aja, banyak di SMP juga kan di rumah saya ada tes SMP padahal mereka tuh yang diterangkannya ini bu soalnya lihat buku aja. Jadi saya berserah nanti kepada Mbak kalau udah jadi guru kuasai materi tersebut. Misal matematikanya kelas 6 tentang apa nih? Titik koordinat atau grafik kartesius, perbandingan atau rasio gitu kan. Nah dipahami ada berapa gitu. Sehingga kita dalam mengajar kita tidak selalu melihat ke buku. Karena kalau ke buku itu terlalu panjang, lebar, literal. Sehingga anak itu tidak bisa ya, maksudnya anak sekarang di Indonesia tuh walaupun sudah ada di buku tuh nggak paham dia. Anak-anak sekarang nih walaupun dia sudah harus pakai IT apalagi tuh ujung-ujungnya nanti ngobrol tuh. Makanya saya tuh apalagi saya orang gaptek ya Mbak, soalnya tahun 72 saya lahir. Sejak itu komputer kan belum ada. Saya sekolah di SMA Negeri 1 Mbak, IKIP-nya IKIP Jakarta tuh. Tapi waktu itu nggak ada yang namanya, adanya tuh kita ketik-ketik saya lagi. Waktu bikin skripsi juga ketik-ketik lagi. Ya bisanya seperti itu. Karena nah sekarang nih saya udah umur 53 disuruh belajar gitu. Ya nanti tuh belajar di masa tua pakai menulis di atas air, kintir mandi. Kintir ya Mbak. Alhamdulillah saya bisa buka laptop udah terus bisa tutup aja udah alhamdulillah. Maka seperti itu Mbak, saya nih sebagai guru yang udah tua saya menyadari. Makanya saya tuh kalau misalnya ada rapot ya, saya tuh udah mendingan tak suruh ngerjain orang lain, saya takut salah. Nah seperti itu Mbak kelemahan saya tuh sebagai guru, saya memang kurang menguasai ilmu teknologi. Tapi kalau materi pembelajaran insya Allah saya dari IKIP itu insya Allah bisa. Apalagi SMA Negeri 1 itu kan persaingannya dulu. Saya dari SMA 1 masuk Sikan Baru di Jakarta diterima.
Makanya saya kalau mengajar ke anak, ya harus saya menerangkan, menjelaskan sejelas-jelasnya ke anak. Kalau bisa nanti dirangkum seperti itu. Itu ya Mbak mungkin ya. Jadi saya makanya pesan nanti ke Mbak yang PGSD kan ini Iya. tolong kuasai materinya. Jangan hanya mengandalkan IT. Karena kalau belajar ya memang sih itu kan hanya sebagai penunjang saja. Intinya kita yang bisa untuk anak. Makanya ibu tuh di rumah tuh tulis tuh banyak banget tuh nggak pakai bimbingan belajar aljabar operasi enggak ada itu, datang sendiri orang semua ibu karena mungkin ibu akan tuh udah dipahami oleh mereka ya, bukan berarti ibu sombong, ibu hanya bisanya sabar mendidik anak. Makanya nggak pernah saya marah-marah, saya hanya bisa mendoakan. Ini nah itu ya Mbak ya, ibu pesan makanya ibu juga punya ponakan itu tapi dia bukan PGSD, dia itu di UNY Jogja ngambilnya pendidikan biologi, tapi udah ngajar dikasih ke saya. Jadi makanya pesan harus kuasai karena satu guru itu ada sebagai pusat informasi dalam memberikan ke anak. Mungkin hanya itu aja ya Mbak ya. Cukup. Ada lagi? Iya ibu. Mau Iya. satu lagi kita butuh validator buat nilai KPS. Iya, Mbak. Gimana?